Hai semuanya, saya Ratasya Kinanti, NIM K45200054. Teman-teman, apakah kalian pernah berpikir mengapa saat kita senam harus menggunakan matras, dan bagaimana kalau kita tidak menggunakan matras? Atau apakah kalian pernah melihat truk dan mobil yang kecil? Dari kedua itu, manakah yang lebih sukar untuk dihentikan? Apa sih momentum dan impuls itu? Mari kita lihat video berikut ini. Mengapa saat kita senam harus menggunakan matras? Apa yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan matras? Ternyata jika kita tidak menggunakan matras, tubuh kita akan merasa sakit. Hal ini terjadi akibat singkatnya selang waktu benturan antara tubuh dengan lantai, sehingga matras berfungsi untuk menghambat selang waktu benturan tersebut agar tubuh kita tidak merasa sakit. Apakah impuls itu? Impuls adalah gaya yang diberikan dalam selang waktu tertentu. Gaya ini biasanya berlangsung sangat singkat, sehingga dikenal dengan sebutan gaya impuls. Dalam fisika, impuls dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan F kali delta T, atau I sama dengan M kali V2 kurangi V1, dengan I adalah impuls, F adalah gaya dalam Newton, delta T adalah selang waktu dalam sekon, F1 adalah kecepatan awal, F2 adalah kecepatan akhir. Ternyata pertanyaan pertama mengenai senam lantai merupakan konsep dari impuls. Bagaimana dengan pertanyaan kedua? Manakah yang lebih sukar diberhentikan, truk atau mobil? Ternyata truk lebih sukar diberhentikan karena massa truk lebih besar daripada massa mobil. Bagaimana jika mobil melaju dengan kecepatan lebih tinggi daripada truk? Manakah yang lebih sukar diberhentikan? Yap, mobil lebih sukar diberhentikan karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya momentum. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Rumus dari momentum adalah P sama dengan M kali V, dengan P adalah momentum dalam kilogram meter per second, dan M adalah massa benda dalam kilogram, dan V adalah kecepatan benda dalam meter per sekon. Bagaimana hubungan antara momentum dan impuls? Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda, sehingga impuls sama dengan perubahan momentum, dilambangkan dengan I sama dengan delta P. Sebuah bus masanya 1 ton bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Berapakah besarnya momentum bus tersebut? Jawabnya, 1 ton kita ubah menjadi 1000 kg, dan 90 km per jam kita ubah menjadi 25 meter per sekon. P sama dengan M kali V. 1000 dikali 25, jadi
P sama dengan 25.000 Newton per sekon. Jadi momentum bus tersebut adalah 25.000 Newton sekon. Nomor 2. Sebuah bola bermassa 500 gram diletakkan di titik penalti. Salah seorang pemain menendang bola tersebut ke arah gawang dengan kecepatan bola menjadi 25 meter per sekon. Besarnya impuls yang diberikan pemain tersebut terhadap bola adalah... Jawabnya, M sama dengan 500 gram kita ubah menjadi 0,5 kg. V sama dengan 25 meter per sekon. I sama dengan M kali V2 dikurangi M kali V1. I sama dengan 0,5 kali 25 dikurangi 0 karena kecepatan awalnya adalah 0. Jadi, I sama dengan 12,5 Newton per sekon. Contoh penerapan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pistol. Sebelum peluru ditembakkan dari pistol, peluru dan pistol berada dalam keadaan diam. Pada saat peluru ditembakkan ke arah kanan, peluru dan pistolnya bergerak dengan kecepatan tertentu. Pistol akan berlawanan arah dengan arah peluru, yaitu ke arah kiri. Percepatan yang diterima oleh pistol ini berasal dari gaya reaksi peluru pada pistol. Nah, yang kedua ada sarung tinju. Pernahkah kalian nonton pertandingan tinju di TV? Nah, sarung tinju yang dipakai oleh para petinju itu berfungsi untuk memperlama bekerjanya gaya impuls. Ketika petinju memukul lawannya, pukulannya tersebut memiliki waktu kontak yang lebih lama. Karena waktu kontak lebih lama, maka gaya impuls yang bekerja juga semakin kecil. Maka, semakin kecil gaya impuls yang bekerja, rasa sakit menjadi berkurang. Yang ketiga ada palu atau pemukul. Mengapa sih palu tidak terbuat dari kayu saja, tetapi terbuat dari besi? Nah, itu tujuannya supaya selang waktu kontak menjadi lebih singkat, sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Kalau gaya impulsnya lebih besar, maka paku akan tertanam lebih dalam. Yang keempat ada bola biliar. Kamu pernah memperhatikan bola biliar? Apa yang dilakukan pemain untuk mendapatkan poin? Ya, dengan memasukkan bola target ke dalam lubang. Bola putih diarahkan menuju bola target. Ini menyebabkan bola putih memiliki perubahan kecepatan. Dengan adanya perubahan kecepatan bola putih, dikatakan memiliki momentum. Kemudian bola putih bertumbukan dengan bola target, mengakibatkan bola target bergerak menuju lubang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan momentum pada kedua bola biliar setelah terjadi tumbukan, disebabkan karena adanya perpindahan momentum dari satu bola biliar ke bola biliar yang lainnya.